Ya. Orang menyukai Anies itu sah-sah saja. Tapi juga ada orang yang tidak menyukai Anies, sah-sah juga gitu ya. Tapi cuma jangan itu kan ada yang disebut itu hoax itu ya, hoax. Ya udahlah, harus menahan diri itu ya. Ada yang suka, ada yang tidak. Itu kan demokrasi. Kita bebas bahwa sekarang ini Anies sedang naik daun. Ya dia dicalonkan satu-satunya presiden, satu-satunya tokoh yang dicalonkan secara resmi oleh sebuah partai politik. Baru Anies, Pak. Yang lain belum kan? Ya. Yang lain masih ragu. Masih dalam wacana Wacana itu sampai kapan? Ya, padahal itu saya nggak setuju tuh dengan orang yang mengatakan tuh ya beli ajang susu ya. Ke susu apa? Orang harus lebih tahu, lebih cepat menilai. Ya. Harus secepat mungkin kalau memang Anda sudah pas. Pemirsa, Jurnal Politik TV yang digagas oleh Asosiat Profesor Dr. TB Nasa Jafar, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, kini menjadi satu-satunya channel pencerahan politik dari dunia akademik yang hadir di tengah masyarakat. Dan kini ribuan orang kemudian menonton, menyimak pencerahan yang disajikan oleh Jurnal Politik TV. Bincang spesial kita kali ini akan coba mengupas sebenarnya seberapa penting kehadiran para akademisi, kehadiran dunia akademik di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, spesial pada hari ini kita menjumpai Profesor Dr. Maswadi Rauf, akademisi senior, pakar ilmu politik, yang tak lain adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Oke, kita langsung jumpai Prof. Maswadi Rauf. Prof, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah, baik, saya sehat. Alhamdulillah. Saya sehat di tengah kesibukan macam-macam ini. Iya. Prof, ini langsung saja nih, Prof. Ya. Kita ingin ada semacam penjelasan dari Prof. Sebenarnya ilmu politik itu, Prof, seberapa penting sih kehadirannya di tengah kehidupan politik masyarakat yang belakangan ini bahkan mulai menghangat ini menjelang pemilu 2024 itu, Prof. Iya, memang ilmu politik ini di Indonesia kan masih belum banyak dikenal. Ya, mungkin baru dikenal itu ya 20 tahun terakhir ini, Bung. Ya. Kalau dulu itu masih banyak orang bingung itu, ini ilmu apa ini gitu ya. Ya termasuk orang-orang di Amerika sebelum Perang Dunia Kedua itu juga bingung, ini ilmu apa ini, bisa jadi ilmu apa enggak ini gitu ya. Nah, lalu kemudian berkembang ya. Di Indonesia itu pertama kali dibentuk UNAS sebenarnya ya. SEP itu ekonomi sosial, ekonomi politik ya. Cuma emang ilmu politiknya masih belum begitu kentara waktu itu, tapi ide-idenya sudah mulai ada ya. Fakultas Sosial Ekonomi Politik ya. Nah, lalu kemudian UI ini tahun 62 itu, Pak. Jadi malah UNAS duluan baru UI. UI duluan. Tapi UI memang baru menemukan bentuk ilmu politiknya. Nah, sebab memang itu meniru di Amerika Serikat. So ilmu politik ini kan sebenarnya berkembang di Amerika Serikat. Model political science yang murni itu memang dikembangkan di Amerika Serikat. Nah, muncul beberapa lulusan Amerika seperti Profesor Miriam Budiarjo almarhum, lalu kemudian Profesor Diliarno almarhum, lalu kemudian ada Stuart Moko juga di situ, ada Profesor Iromi, ya itu bentuk ilmu politik. Nah, itu dengan model Amerika Serikat. Nah, orang bingung, Pak, ini ilmu apa ini itu ya. Saya pertama kali masuk UI juga lihat itunya, ini apa ini? Oh, saya memilih ini ya. So, ilmu politik itu ya ini percaturan nih. Oh, itu ya. ada persaingan, ada konflik, ada konsensus gitu ya. Saya tertarik ini untuk itu ya. Nah,
setelah itu 80-an 90-an itu berkembang berbagai macam jurusan ilmu politik di berbagai universitas, bahkan S1 S2 itu. Nah, ya di UI memang S1 ilmu politik, S2 ilmu politik, S3 ilmu politik, lalu diikuti oleh UNAS. UNAS adalah universitas swasta pertama, Pak, yang mempunyai S2 ilmu politik. Universitas swasta pertama yang mempunyai S3 ilmu politik. Jadi UNAS ini tadi saya lihat ya, UNAS UI itu berkejar-kejaran gitu ya. Nah, sehingga sekarang ini satu-satunya doktor ilmu politik di swasta itu adalah UNAS. Ilmu politik murni, Pak ya. Ya tidak disipliner gitu ya, memang interdisipliner, tapi namanya itu political science, ilmu politik. Itu yang cabang ilmu itu betul-betul murni seperti di Amerika Serikat gitu ya. Nah, Prof, ini ilmu politik, temuan-temuan ilmu politik ini kan setiap ilmu kan semestinya bisa berkembang, bisa mengembangkan kehidupan masyarakat. Nah, ini ilmu politik ini gimana kira-kira penjelasannya, Prof? Iya, ilmu politik ini kan seperti ilmu lainnya, Pak. Ya, dia mempelajari kehidupan politik itu, ya, memahami kehidupan politik itu, memberikan masukan terhadap perkembangan politik itu, bahkan meramalkan perkembangan politik itu. Itu kan ilmu pengetahuan itu, ya. Jadi ilmu politik itu seperti ilmu lainnya membantu masyarakat dan juga praktisi untuk memahami betul-betul apa itu politik itu, bagaimana sebenarnya bertingkah laku politik yang tepat, apalagi ada demokrasi, ya. Demokrasi itu membutuhkan persyaratan yang luar biasa, Pak. Kalau kita nggak, Pak, main hantam kromo aja, ya. Pokoknya apa yang saya inginkan itulah demokrasi, ya. Itu salah itu, ya. Ya, selama tidak bertentangan dengan hukum itu sah-sah saja. Belum tentu, Pak. Walaupun tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Contohnya, Pak, gini, ya, layak nggak seorang bupati yang sudah duduk di masa jabatannya 2 tahun lalu kemudian menggosok-gosok istrinya untuk ditampilkan menjadi pengganti dia? Nggak ada peraturan yang melanggar itu, ya. Istrinya tidak punya pengalaman namanya, tapi karena ambisi, ya duduk, Pak, situ, jeleknya duduk dia itu, ya, nggak punya pengalaman, duduk juga di situ. Nah, itulah ini. Kalau kita tanyakan, loh, ini bupati itu bilang mana hukum yang selanggarnya? Nah, itu, Pak, coba, Pak. Ya. Tapi itu tidak pantas, ya. Mana hukum yang selanggar? Nggak ada memang. Nah, itu buktinya bahwa demokrasi itu tidak hanya hukum, tapi ada apa yang disebut dengan kepatutan, kelayakan. Pantas nggak itu Anda? Ini, Pak, yang paling sulit dalam demokrasi itu, Pak. Pantas nggak saya lakukan? Kalau nggak pantas, nggak saya lakukan. Orang kita belum tahu itu, Pak. Pokoknya apa yang menguntungkan dia lakukan. Tidak bertentangan hukum, boleh. Belum tentu. Terkait perkembangan demokrasi kita nih, Prof. Publik membaca katanya indeks demokrasi kita menurun. Salah satu penyusun, kalau tidak salah, satu penyusun indeks demokrasi itu Prof, ya? Bisa dijelaskan, Prof, seperti apa sebenarnya indeks demokrasi kita ini? Iya, indeks demokrasi itu adalah alat untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi dengan mempelajari perilaku warga masyarakat dan pejabat pemerintah. Ini, Pak, 2 komponen pentingnya. Perilaku, Pak. Perilaku masyarakat. Perilaku warga masyarakat, perilaku pejabat pemerintah. Perilaku itu dihitung mana yang bertentangan dengan demokrasi, mana yang tidak. Lalu ada pertanyaannya, Pak. Kalau ini jawabannya begini, ini artinya bertentangan dengan demokrasi. Contohnya begini, Pak. Demo dengan kekerasan. Nah, demo yang dihadapi pemerintah oleh kekerasan gitu. Demo kita melihat kalau ada demo yang menimbulkan kekerasan, artinya pengerusakan, celakanya tubuh manusia, meninggalnya nyawa, itu, Pak, kerusakan tubuh manusia dan menghilangnya nyawa. Ini sudah bukan demokrasi yang benar ini. Ini demokrasi kekerasan. Nah, itu yang diukur. Semakin banyak demo kekerasan, semakin rendah demokrasi di provinsi itu. Itu salah satu, Pak.
Masih banyak lain. Juga pejabat pemerintah. Apakah pejabat pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang menghambat kebebasan? Nah, itu konkret nanti itu dihitung. Dari ukuran-ukuran itu ternyata indeks demokrasi kita menurun. Menurun sedikit. Menurun sedikit ya. Menurun sedikit ya. Tapi tetap di angka, saya ingat ini sudah 1,5 tahun yang lalu. Ya, masih di kriteria 67 gitu. 6 sampai 7. Sebagai negara demokrasi yang besar, Indonesia ini kan Prof, semestinya kan indeks demokrasinya terus meningkat gitu. Atau Prof melihatnya seperti apa? Enggak juga, Pak. Enggak juga, ya? Bukan negara besar atau negara kecilnya, tergantung dari perilaku kita. Itu Pak, yang sulit itu, ya. Sebab demokrasi itu sebenarnya adalah perilaku, ya. Demokrasi itu sebenarnya dipahaminya nilai demokrasi. Apa umumnya? Saya berhak menyampaikan pendapat. Tapi juga harus paham, kalau saya menyampaikan pendapat itu tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Nah, coba Pak, mengganggu kepentingan umum. Apa yang paling gampang itu? Macet. Kalau setiap demo ada kemacetan, itu bukan demo dalam arti demokrasi itu, Pak. Masa orang berdemokrasi mengganggu kepentingan umum? Sehingga nanti orang akan bilang, wah demo lagi, saya nggak suka demo. Kenapa? Karena macet. Itu. Buat para pendemo di publik umumnya, kalau tidak macet, kalau tidak terjadi kehebohan, nggak demo. Nah, itu salahnya, Pak. Itu adalah kesalahan persepsi tentang demokrasi. Saya tanyakan ke seorang anak saya di UI itu, Pak, mahasiswa saya. Ini kenapa kalian nih kok selalu demo itu pasti ribut, pasti rusuh? Kalau nggak begitu nggak diperhatikan televisi, Pak, katanya. Anda itu mau masuk televisi atau menyampaikan aspirasi, nggak perlu televisi. Anda sampaikan aspirasi itu dengan baik, dengan damai, tidak mengganggu publik, tidak merusak fisik atau barang-barang, itu baru Anda menjalankan demokrasi. Mungkin karena seringkali demo itu tidak didengar oleh pihak yang didemo. Di situ pentingnya demokrasi itu, sabar. Ya, sabar. Nah, tetap ini harus ada kesabaran. Harus kesabaran, tidak pernah menyerah. Jadi kita tuntut, nggak diperhatikan, tuntut lagi. Nggak diperhatikan, tuntut lagi. Masih terkait ini perkembangan demokrasi kita nih, Prof. Kemarin hari Minggu, Prof, Anies Baswedan berakhir masa jabatannya. Lalu ada acara terima kasih Jakarta, Anies berpidato mulai dari rumahnya, Prof, sampai ke Balai Kota Merdeka Selatan. Itu luar biasa masa pendukung Anies. Ini kan sebuah ekspresi, Prof, ya kan? Kalau dilihat dari perkembangan demokrasi, gimana, Prof? Iya, itulah demokrasi itu. Ya, orang menyukai Anies itu sah-sah saja. Tapi juga ada orang yang tidak menyukai Anies, sah-sah juga gitu ya. Tapi cuma jangan itu kan ada yang disebut itu hoax itu ya, hoax. Ya udahlah, harus menahan diri itu ya. Ada yang suka, ada yang tidak. Itu kan demokrasi. Kita bebas bahwa sekarang ini Anies sedang naik daun. Ya dia dicalonkan satu-satunya presiden, satu-satunya tokoh yang dicalonkan secara resmi oleh sebuah partai politik. Baru Anies, Pak. Yang lain belum kan? Yang lain masih ragu. Masih dalam wacana-wacana. Masih wacana terus. Sampai kapan ya? Padahal itu harus biasa. Saya nggak setuju tuh dengan orang yang mengatakan tuh ya jangan susu ya. Ke susu apa? Orang harus lebih tahu, lebih cepat menilai. Ya. Harus secepat mungkin. Kalau memang Anda sudah pasti itu, calonkan biar dikenal orang. Nah, sehingga Anda berhak mensosialisasikan tokoh itu. Ini loh calon kami. Nah, itu jangan malu. Nggak ada istilah ojok susu itu, nggak ada, Pak. Itu istilah apa itu? Oke, Prof, kita ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita minta Prof untuk menelaah. Kami mohon nanti Prof berkenan untuk kami mintai pendapat Prof lagi di lain waktu. Tapi Prof, ini yang terakhir ini, Prof. Mungkin Prof sebagai pakar ilmu politik yang juga mengalami pasang surut
demokrasi kita, Prof. Apa catatan-catatan Prof? Sekaligus pesan untuk para pelaku politik ini, para politisi, termasuk masyarakat umum. Silakan, Prof. Ini pengalaman kita yang penting, dan ini akan kita hadapi dalam waktu dekat ini adalah proses pencalonan presiden. Tadi kita sudah mulai singgung itu, proses pencalonan presiden ini bakal menarik perhatian publik secara luar biasa ini, ya. Siapa yang akan dicalon, ya. Jadi oleh karena itu kita harapkan nih partai-partai politik segeralah, ya, memutuskan itu supaya debat macam-macam itu yang nggak perlu di dalam masyarakat itu bisa tuntas. Putuskan sekarang. Ini kan sudah kurang dari 2 tahun, ya. Sebentar lagi, kapan itu, akhir tahun apa? Itu sudah akan pengajuan calon gitu, ya. Jadi saya pikir ya coba partai-partai politik itu memilah dan memilih calon-calon yang paling baik untuk mereka, silakan ajukan. Mungkin memang untuk pertama kali mungkin satu dulu, calon presiden dulu, ya. Saya pikir modelnya Nasdem itu bagus itu, ya. Tak perlu harus langsung pasangan, enggak perlu pasangannya. Nanti dilihat perkembangannya, ya. Siapa kira-kira pasangannya yang bercocok. Nah, saya pikir di sini seninya nanti itu, Pak, ya. Nah, saya pikir apa yang dikatakan oleh Nasdem itu atas Pak Anies. Nah, sebenarnya juga karena itu partai politik, sebaiknya ya partai-partai pendukung Anies ini juga dikonsultasikan oleh Pak Anies gitu ya, supaya ada hubungan itu ya. Saya pikir itu memang kepercayaan Ketua Umum Nasdem aja kepada Pak Anies ya. Tapi sebenarnya mekanisme kerja itu yang tepat adalah ya Pak Anies, ya juga partai-partai pendukung Pak Anies. Tetap dibicarakan. Tetap dibicarakan supaya ada kerjasama yang baik kan. Dan ini saya pikir contoh yang baik nih, Pak, untuk partai-partai politik yang lain ya, supaya untuk langsung menunjukkan, jangan ragu-ragu ya, jangan nanti ini ya saya ini lagi itu ya kita kan butuh partai politik yang tegas nih, Pak, ya, sehingga rakyat itu tidak terombang-ambing oleh calon-calon itu. Oke, baik Prof. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pemirsa, demikian tadi bincang spesial kita dengan Prof. Maswadi Rauf. Nantikan bincang-bincang spesial lainnya seputar pencerahan politik dalam kehidupan demokrasi kita. Hanya di Jurnal Politik TV yang disajikan oleh Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Sampai jumpa.